ini kita mau mengikuti proses kegiatan pengelolaan PMN yang direncanakan oleh kepala sekolah. Yang kita ambil adalah refleksi program pengembangan kompetensi guru. Yang kita pilih oleh kepala sekolah adalah tingkat upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. SDK 038 Prudat. Yang kita ambil adalah sumber refleksi berdasarkan mutu pendidikan yang ada di sekolah kita tentang kualitas numerasi domain aljabar. Kepada Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita memulai kegiatan sebagai umat beriman, mari kita mengikuti proses mohon bantuan kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu membimbing kita dalam ruangan ini, semua dalam keadaan sehat walafiat. Perlu kita melihat mengapa sampai kita lakukan kualitas numerasi domain aljabar. Kita lihat bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan kompetensi guru, ini adalah suatu tujuan yang pertama. Mengapa kita ambil demikian? Karena mutu dalam capaian pendidikan untuk rapor pendidikan di tahun 2023 ini masih di bawah capaian, yaitu masih 67,58. Itu karena ada beberapa kegiatan yang menyangkut di dalam rapor mutu. Itu kita sudah mengalami kualitas sudah naik, tetapi yang menyangkut numerasi masih di bawah standar. Artinya bahwa capaian itu masih standar. Pentingnya refleksi membantu guru memahami kekuatan dan area untuk perbaikan. Di sini kita lihat bahwa sebagai guru, sebagai pendidik, kita melihat keberadaan situasi di sekolah kita. Kita mengambil tentang numerasi domain aljabar ini karena ada penyebabnya. Mengapa itu menjadi permasalahan yang pertama? Karena minat anak atau siswa kita atau peserta didik kita masih belum memadai. Yang kedua, kurangnya keberanian kepada siswa terhadap numerasi. Dalam hal ini kegiatan aljabar di setiap kelas masih di bawah minimum. Sehingga ini perlu kita harus refleksi, kita harus melihat kondisi yang ada. Apa tingkat upaya refleksi, Bapak Ibu guru sekalian? Tingkat upaya refleksi ini maksudnya bahwa di dalam rapor mutu di tahun 2023 itu subindikator dari dalam kemampuan numerasi itu masih standar. Kita lihat, kita puja nilai peserta didiknya 100%, itu berdasarkan hasil capaian
capaian di kegiatan asesmen nasional AS. Kemudian sebaran murid atau peserta didik di sini dibandingkan dengan satuan pendidikan lain, dengan satuan pendidikan kita itu peringkat atas, yaitu 1 sampai dengan 20% itu untuk wilayah Kabupaten Sika, dan bahkan untuk wilayah secara nasional itu peringkat atasnya 1 sampai dengan 20%. Yang ini adalah peringkat 100%. Ini artinya kita sudah di wilayah Kabupaten Sika sudah memenuhi persyaratan ini. Tetapi kalau kita lihat di dalam beberapa subindikator di samping itu dilihat daripada detail-detail dia punya, detail artinya perincian, itu setiap kompetensi di dalam numerasi dan aljabar ini. Itu kompetensi yang pertama itu tentang data, domain data dan ketidakpastian data. Itu dengan dia punya capaian skornya 69,98/100. Yang kedua, kompetensi pada domain aljabar. Kita tahu aljabar itu adalah simbol-simbol, data, grafik, tabel, dan lain-lain. Itu dia punya skornya 71,75/100. Yang berikut, kompetensi pada domain bilangan 75,9/100. Dan kompetensi pada domain geometri 78,69/100. Bapak Ibu guru sekalian, itu adalah capaian untuk tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang memiliki standar pas, artinya dia tidak mencapai lebih atau kurang, dia standar pas. Yang berikut kita lihat tentang domain aljabar, detail di sini artinya perincian tentang aljabar. Kompetensi pada domain aljabar artinya bahwa kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan pertama konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten aljabar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang kedua, bagaimana caranya mengukur capaian indikator ini? Cara untuk mengukur indikator ini adalah nilai rata-rata peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada domain aljabar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang kedua, capaian kompetensi pada domain aljabar untuk tahun ini itu 71,75, dia naik 69,83. Jika dibandingkan di tahun 2023 itu 41,295. Ini artinya begini Bapak Ibu guru, artinya bahwa untuk ini tahun dari 29,83 itu dia punya standarnya capaian sudah terlalu ke bawah, berarti beda dengan tahun 2023. 2023 dia naik sedikit, sedangkan untuk tahun 2024 29,83. Ini adalah dilihat dari sumber data dari hasil asesmen nasional AS. Jadi itu Bapak Ibu guru. Yang berikut kita lihat, ini perlu kita refleksi Bapak Ibu guru. Setelah kita lihat capaian tadi, kita harus refleksi dan perbaiki pembelajaran oleh Bapak Ibu guru. Mengapa di situ ada warna merah Bapak Ibu guru? Karena memang kita capaian kita naiknya luar
0,31 dan 37 untuk tahun 2023. Sedangkan kita punya standar untuk tahun 2024, dia punya standarnya menengah. Sehingga saya tulis di situ apa arti capaian saya. Arti capaian saya artinya bahwa setiap untuk di lembaga satuan pendidikan kita, untuk perbandingan tahun 2023 dan 2024 itu masih standar menengah. Sekarang kita lihat untuk kabupaten dan nasional. Itu peringkat menengahnya bawah 61 sampai dengan 80% untuk kota, dan peringkat menengah bawah untuk nasional 61 sampai 80%. Jadi ini yang kita perlu refleksi Bapak Ibu Guru. Ini refleksi 0,37 untuk tahun 2023, lalu dia naik sedikit sedang, itu standarnya 40 lebih, 40,6. Sehingga itu kita refleksi untuk kita guru. Bapak Ibu Guru sekalian, mengapa kita harus refleksi? Itu karena kita punya penyebab dasarnya angka capaiannya masih di bawah standar. Yang berikut, detail refleksi atas praktek mengajar Bapak Ibu Guru. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu Guru. Detail refleksi atas praktik mengajar. Bapak Ibu Guru selama mengikuti proses dalam 1 tahun berjalan dalam sistem pengajaran di kelas, sistem pembelajaran, pasti ini akan melihat setiap proses Bapak Ibu Guru melakukan praktek mengajar. Refleksi ini berarti kita harus memperbaiki pembelajaran berdasarkan refleksi yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Dan bagaimana caranya untuk mengukur capaian indikator ini? Yang pertama, nilai komposit kepala sekolah untuk satuan pendidikan dan pendidik terkait tingkat refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru atas praktek mengajar. Nilai capaian refleksi dan atas praktek mengajar ini untuk tahun 2023 itu adalah 58,17, sedangkan tahun ini dia turun 4,35. Jadi Bapak Ibu Guru ini berdasarkan asesmen nasional. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu Guru, nilai capaian 4,35 ini adalah capaian di bawah standar. Kita banding dengan tahun 2023. Nah sekarang Bapak Ibu Guru harus melakukan refleksi. Bapak Ibu Guru harus melihat bagaimana sistem mengajar saya di kelas. Apakah saya harus menerapkan materi pokok bahasan yang saya terapkan ini, apakah sesuai atau tidak? Apakah materi itu harus membutuhkan metode atau tidak? Apakah materi itu harus membutuhkan media atau tidak? Ataukah materi itu membutuhkan diskusi atau tidak? Nah, ini menjadi refleksi untuk kita semua. Karena berdasarkan capaian tadi 4,35%. Jadi ini kita harus membutuhkan refleksi Bapak Ibu Guru. Kita sudah memahami tentang numerasi. Numerasi itu adalah suatu bentuk simbol, kata huruf, ya toh, kata huruf dan semua yang berhubungan dengan numerasi itu untuk meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi guru. Bapak Ibu Guru sekalian, selama kita mengikuti proses di kelas, pasti kita akan mengalami itu, sehingga kita harus membutuhkan refleksi. Nah sekarang bagaimana detail penerapan praktek inovasi? Tahu inovasi? Tahu tidak inovasi atau inovatif?
Inovasi itu artinya menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi itu dikembangkan oleh Bapak Ibu guru. Itu. Jadi itu merupakan kreativitas Bapak Ibu guru dalam sistem pengajaran yang baik di kelas. Sehingga kita melihat bahwa kondisi di sekolah kita ini numerasinya masih di bawah standar, maka Bapak Ibu guru perlu melakukan peningkatan pengembangan kualitas pembelajaran. Yang sekarang kita lihat di sini tentang penerapan praktik inovasi. Lihat itu, inovasi pembelajaran berdasarkan refleksi yang dilakukan dulu. Bapak Ibu guru melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang terbaru. Itu dilihat dari materi yang Bapak Ibu guru lakukan selama kegiatan berjalan. Yang berikut bagaimana caranya mengukur capaian indikator. Indikator di sini maksudnya indikator yang dibuat oleh Bapak Ibu guru dalam praktek mengajar. Jadi indikator itu yang Bapak Ibu guru melihat untuk menelaah setiap komponen dalam sistem pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Sekarang kita lihat seluruh sub-indikator refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Di sini kita lihat kita harus membutuhkan refleksi. Tadi itu sekarang kita butuhkan refleksi. Bagaimana refleksi dalam praktek mengajar? Sub-indikator yang lain ditingkatkan yang berkaitan dengan refleksi dan perbaikan pembelajaran guru. Di sini harus kita lihat refleksi atas praktek mengajar. Itu standarnya 53,82%. Yang berikut penerapan praktek inovatif itu 54,34%. Kemudian belajar tentang pembelajaran 62,94%. Bapak Ibu guru, ini adalah indikator di dalam rapor mutu. Bapak Ibu guru, itu saya sudah lihat di dalam buku merah ini, itu indikator yang ada dalam rapor mutu untuk tahun berjalan. Sehingga ini capaian skor-skor yang sudah ada ini. Sehingga ini indikator ini butuh kita melihat kembali, butuh kita refleksi supaya sistem pembelajaran untuk Bapak Ibu guru, kualitas kemampuan Bapak Ibu guru selalu lebih meningkat untuk tahun-tahun yang mendatang. Yang sekarang kita lihat refleksi komponen kegiatan. Ini saya lakukan beberapa pertanyaan. Apakah kegiatan yang telah saya lakukan sesuai dengan indikator yang saya lakukan? Nah ini. Apakah kegiatan yang telah saya lakukan sesuai dengan indikator yang saya lakukan? Yang kedua, apakah materi yang saya sajikan sesuai dengan tingkat perkembangan anak? Yang ketiga, apakah media pembelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan? Dan yang keempat, bagaimana reaksi anak terhadap metode pembelajaran yang saya gunakan? Bapak Ibu guru sekalian, ini perlu Bapak Ibu guru melihat kembali pada saat mengajar di kelas masing-masing. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan rujukan membuat Bapak Ibu guru merefleksi, melihat kembali, sehingga ini adalah bahan acuan untuk Bapak Ibu guru. Jadi ini adalah refleksi komponen kegiatan yang harus membutuhkan Bapak Ibu guru menjawab. Jadi ini ada 4 pertanyaan ini. Baik, kita sambung terus. Yang berikut proses Bapak Ibu guru. Proses tahu proses. Berarti Bapak Ibu guru melakukan proses ini. Nah ini ada pertanyaan. Bagaimana memperbaiki kelemahan saya tersebut? Yang tadi itu. Yang tadi. Apakah
Saya melihat saya punya kondisi, saya punya kegiatan selama proses berjalan itu, apakah saya punya kelemahan, ada tidak? Ataukah saya punya kebaikan, keuntungan yang saya terapkan itu, ada tidak? Ini butuh kita refleksi, kita lihat kembali itu. Yang kedua, apakah kekuatan saya dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pengembangan? Kekuatan saya punya kemampuan sejauh mana? Yang ketiga, apakah penyebab kekuatan saya dalam merancang kegiatan? Dan yang keempat, apakah penyebab kekuatan saya dalam melaksanakan kegiatan? Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan selama proses kegiatan yang butuh kita refleksi, yang butuh kita melihat kembali, sehingga proses ini kegiatan partisipasi Bapak Ibu Guru untuk mengembangkan kualitas kemampuan Bapak Ibu Guru selalu ditingkatkan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan rujukan yang membuat Bapak Ibu Guru untuk merefleksi. Baik, yang berikut kita lihat refleksi menyeluruh. Berarti kami mulai refleksi kegiatan sampai dengan proses, kita lihat ini ada 3 pertanyaan. Apakah rencana pembelajaran yang saya susun dapat berjalan sebagaimana mestinya? Jika tidak, seluruhnya, apakah saya telah melakukan penyesuaian rencana pembelajaran dengan baik? Nah ini, coba kita baca ulang lagi. Apakah rencana pembelajaran yang saya susun dapat berjalan sebagaimana mestinya? Jika tidak seluruhnya, apakah saya telah melakukan penyesuaian rencana pembelajaran dengan baik? Maksudnya begini Bapak Ibu Guru, rencana pembelajaran yang Bapak Ibu Guru buat itu apakah sesuai, apakah berjalan dengan baik atau tidak? Kalau memang tidak, berarti membutuhkan review, membutuhkan tindak lanjut, membutuhkan perbaikan. Ini namanya refleksi, ya Bapak Ibu Guru. Yang kedua, apakah kelemahan-kelemahan saya dalam menyusun dan melakukan pembelajaran? Nah itu. Jadi materi Bapak Ibu Guru susun ini, di situ Bapak Ibu Guru akan temukan ada 2 hal yang menyangkut soal kelemahan-kelemahan yang dialami oleh Bapak Ibu Guru selama kegiatan pembelajaran berjalan. Yang ketiga, apa saja penyebab kelemahan saya tersebut dan bagaimana memperbaiki di depan kelas. Ini maksudnya apa? Kalau kita mengalami kelemahan, Bapak Ibu Guru, kalau kita mengalami kelemahan, maka kita membutuhkan perbaikan. Maka kita membutuhkan apa? Perbaikan. Nah, di sini kelemahan banyak Bapak Ibu Guru alami. Itu membutuhkan refleksi tadi. Seperti tadi saya sudah katakan, mungkin selama pembelajaran berjalan, materi itu harus membutuhkan diskusi, kita tidak melakukan. Ataukah materi itu membutuhkan media, kita tidak melakukan. Ataukah materi itu membutuhkan contoh-contoh, kita tidak melakukan. Ini yang kita harus perlu memperbaiki. Kelemahan-kelemahan itu yang kita alami ini, yang terakhir kita harus memperbaiki. Ada rujukan pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, yang berikut kita lihat, mengapa guru perlu melakukan refleksi pembelajaran? Perlu tidak kita buat refleksi pembelajaran, Bapak Ibu Guru? Nah, perlu tidak? Perlu, ya? Nah, itu maksudnya apa kita harus melakukan pembelajaran? Coba, maksudnya apa? Maksudnya bahwa proses refleksi ini merupakan langkah pengembangan diri. Berarti kita mau mengembangkan diri, kita mau merubah. Kita mau merubah, kita punya kelemahan tadi. Jadi ini kita harus, istilahnya kita
mau merubah kita punya pengembangan diri supaya proses kegiatan itu kualitas yang kita alami dapat meningkat. Karena yang dibutuhkan adalah kualitas Bapak Ibu guru, pengembangan kompetensi, prestasi yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru ditingkatkan, maka kualitas pembelajaran menjadi nomor satu. Sehingga ini ada pertanyaan ini, mengapa guru perlu melakukan refleksi pembelajaran? Dan jawabannya perlu. Sehingga proses ini untuk kita melakukan langkah untuk pengembangan diri berdasarkan bagi sebagai seorang guru yang profesionalitas pendidik. Jadi ini merupakan beberapa refleksi. Sehingga ini kalau kita melihat bahwa proses refleksi ini akan membantu kita dalam mempertahankan rasa ingin tahu dalam kegiatan belajar pribadi dan mengembangkan kebiasaan inquiry yang mendorong perubahan diri dan perbaikan terus-menerus dalam praktek mengajar. Tahu tidak inquiry? Ya, itu tahu tidak? Bapak Ibu guru, inquiry ini adalah kebiasaan sebagai pendidik untuk membantu meningkatkan kualitas guru. Artinya bahwa kemampuan yang kita miliki itu betul-betul kita merasakan yang dimiliki oleh masing-masing Bapak Ibu guru. Sehingga ini yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru ini adalah selama kegiatan berjalan. Ya, sekarang kita lihat contoh refleksi guru untuk mengembangkan keterampilan mengajar yang pertama. Refleksi terhadap pendekatan pembelajaran. Coba lihat di sini. Saya mencoba menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek minggu ini. Saya buat satu cetera. Siswa tampak lebih antusias dan terlibat dalam proses belajar. Namun saya menyadari bahwa waktu yang dialokasikan untuk menyelesaikan proyek kurang mencukupi. Jadi ini refleksi terhadap pembelajaran yang pertama, contoh refleksi ini. Yang kedua, ke depan saya harus perlu merencanakan waktu lebih baik dan memberikan panduan yang lebih jelas kepada siswa agar siswa dapat mengelola waktu dengan lebih efektif. Bapak Ibu guru, saya pikir ini sangat mudah ya Bapak Ibu guru. Ini kita buat refleksi pembelajaran ini. Ini saya hanya coba tentang waktu. Mungkin Bapak Ibu guru melahirkan satu narasi yang omong tentang media, ataukah omong tentang hal diskusi. Yang saya sarankan di sini adalah Bapak Ibu guru lebih memahami pertama adalah melihat kondisi materi. Itu yang pertama, melihat kondisi materi itu. Yang kedua, melihat dengan lingkungan kelas. Apakah saya mengajar di kelas 6? Apakah saya mengajar di kelas 1? Apakah saya mengajar di kelas 2? Itu Bapak Ibu guru semua akan melihat dengan kondisi lingkungan kelas masing-masing. Dengan demikian, materi yang Bapak Ibu guru pilih cocok dengan kelas itu, cocok dengan anak itu. Bisa paham maksudnya saya? Sehingga ini salah satu contoh ini. Saya contoh apakah untuk menyelesaikan proyek kegiatan saya ini saya gunakan dalam sistem pembelajaran keterampilan mengajar itu, saya contohkan tentang waktu. Apakah saya gunakan efektif atau tidak? Jadi ini adalah narasi untuk salah satu contoh bagaimana kita refleksi terhadap pendekatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru, hal ini kita sudah buat Bapak Ibu guru. Hal ini kita sudah buat, hanya kita sendiri belum tahu persis apakah ini betul-betul sudah saya jalankan atau tidak. Bapak Ibu guru. Jadi ini merupakan suatu bentuk saya ambil metode penilaian itu terhadap
rujukan tentang penilaian formatif. Jadi itu Bapak Ibu Guru. Yang kedua, refleksi terhadap metode. Itu saya sudah ngomong tadi. Nah ini, lihat ini. Metode. Metode ini, tahu Bapak Ibu Guru ya? Metode itu adalah apa ya metode? Hah? Metode itu apa metode? Nah, coba Bapak Ibu Guru, tahu kan metode? Ya. Bagaimana metode? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, iya, betul. Metode itu adalah strategi. Bagaimana seorang guru membuat strategi materi yang saya berikan itu, yang saya terapkan di kelas itu, apakah strategi saya betul-betul siswa memahami tidak? Nah, strategi ini adalah beberapa komponen yang kita harus buat oleh Bapak Ibu Guru. Yang berikut refleksi terhadap interaksi dengan siswa. Interaksi berarti dalam ruang lingkup satu kelas, guru sudah melihat dengan kondisi kelas bagaimana antusias semangatnya siswa. Apakah terjadi umpan balik, interaksi antara siswa dengan guru terhadap materi yang kita lakukan. Jadi itu. Jadi selama diskusi di kelas, saya menyadari bahwa beberapa siswa tidak aktif berpartisipasi. Mungkin mereka kurang nyaman atau tidak cukup memahami materi dengan baik. Yang kedua, ke depannya saya perlu menciptakan lingkungan yang lebih baik. Itu dengan kondisi yang saya alami pertama tadi. Nah, maka ke depannya saya harus berubah. Saya buat bagaimana? Nah itu. Sehingga saya perlu menciptakan lingkungan yang lebih memotivasi semua siswa untuk berpartisipasi. Yang kedua, mungkin dengan menggunakan metode berbeda. Mungkin dengan menggunakan metode berbeda, seperti kerja kelompok atau diskusi berpasangan. Jadi itu adalah semua bentuk-bentuk itu adalah kreativitas oleh Bapak Ibu Guru, sehingga membuat pengembangan kualitas oleh Bapak Ibu Guru selalu meningkat. Yang keempat, refleksi terhadap pemberian umpan balik. Refleksi terhadap pemberian umpan balik. Saya memberikan umpan balik secara lisan setelah presentasi siswa. Beberapa siswa tampak merasa terbantu, namun ada juga yang terlihat kebingungan. Jadi dalam satu ruang kelas ada beberapa siswa yang antusias betul, semangat, tetapi ada siswa yang masih bingung, belum memahami. Itu kita perlu melihat dengan kondisi di kelas kita masing-masing. Saya perlu memperbaiki cara memberikan umpan balik yang baik. Mungkin memberikan catatan-catatan tertulis yang lebih rinci agar siswa bisa lebih memahami kekurangan. Bapak Ibu, jadi ini adalah beberapa refleksi. Jadi itu ada beberapa refleksi merupakan rujukan kepada Bapak Ibu Guru supaya untuk mengembangkan kualitas pembelajaran lebih berjalan dengan baik. Jadi ini ada beberapa refleksi yang kita temukan selama pembelajaran berjalan. Baik, jadi sebelum kita menutup kegiatan kegiatan kita tentang pengelolaan PNM yang direncanakan oleh kepala sekolah pada pagi hari ini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Guru sebagai guru kelas dan juga sebagai guru mapel di sekolah ini atau di lembaga Bapak Ibu Guru. Apa penyebab pertama
sampai dengan kita melakukan refleksi numerasi aljabar. Apa penyebab utama? Coba Bapak Ibu guru kita buat kita bisa menjawab. Apa penyebab utama? Coba. Ya. Apa penyebab utama terhadap numerasi domain aljabar sampai dengan kita melakukan refleksi pengembangan kompetensi guru? Apa yang menjadi penyebab? Karena yang pertama apa? Karena yang pertama minat siswa kita ini kurang sekali. Soal numerasi. Ingat baik-baik, numerasi tidak sama dengan matematika. Tetapi dia punya numerasi dengan matematika, dia itu sejalan. Kenapa? Dia punya keterampilan tentang pengetahuannya sama. Omong tentang numerasi berarti kita mau mempelajari tentang simbol, data, fakta, konsep, prosedur. Kemudian omong tentang aljabar berarti kita belajar tentang tanda-tanda, simbol, huruf, dan angka. Sehingga ini menjadi kegiatan kita menjadi hal yang sangat penting dalam mengembangkan kualitas kompetensi guru. Bapak Ibu guru sekalian, selamat pagi semua. Ketika kita mengikuti proses PNN, pengelolaan PNN yang direncanakan oleh kepala sekolah tentang refleksi program pengembangan kompetensi yang khusus kita punya lembaga ini, bahwa sesuai dengan SK nomor 012/H/M tahun 2023 tentang standar satuan pendidikan nasional dan satuan pendidikan daerah, mutu pendidikan untuk di lembaga kita ini masih standar menengah, sehingga ini membutuhkan mutu atau capaian kita masih standar menengah, maka kita membutuhkan pengembangan. Kita harus membutuhkan refleksi supaya kualitas semangat kita di lembaga ini dapat meningkat dan berjalan dengan baik. Yang kedua, kualitas peserta didik yang menyangkut karakter perilaku anak pun Bapak Ibu guru menuntut dengan melihat kondisi materi-materi yang disebarkan oleh Bapak Ibu guru di kelas masing-masing. Begitu pula kepada guru mapel pun sama. Jadi itu Bapak Ibu guru. Jadi saya mengakhiri tentang proses kegiatan pada pagi hari ini dengan merenungkan pengalaman mengajar sehari-hari. Guru dapat mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta merencanakan langkah-langkah perbaikan dalam mendidik para siswa. Pagi semua. Terima kasih dan bangga untuk kita semua.